Ya, ini setiap warga negara Prancis berhak mengeluarkan pendapat kebebasan untuk bersuara, Bapak Ibu. Nah, negara Prancis ini sangat aneh sekali, Bapak Ibu. Setiap imigran yang datang kemari, artinya hak dan persamaannya itu dijamin oleh negara, walaupun dia bikin ulah, Bapak Ibu. Inilah salahnya. Karena ada banyak teman yang cerita seperti itu, yang tinggal di Prancis. Jadi akhirnya membebani keuangan negara Prancis juga, kemudian membebani kehidupan sosial politik di negara Prancis, Bapak Ibu. Bagi saya ada kota-kota kecil yang di Prancis ini yang sangat indah sekali. Saya pernah, kalau Bapak Ibu tahu, Jumat pertama itu berasal dari negara Prancis. Nama kotanya adalah Paray-le-Monial. Paray-le-Monial itu tempat Santa Maria Margareta Alacoque mendapatkan satu penampakan untuk Jumat pertama, Bapak Ibu. Itu di Paray-le-Monial. Kemudian di Nevers
Di Nevers ini adalah salah satu kota suci juga, di mana Santa Bernadette atau Bernadette sebelum menjadi Santa itu memberikan hidupnya menjadi seorang biarawati, Bapak Ibu. Dan akhirnya dia meninggal di kota Nevers, dan jenazahnya masih disemayamkan di dalam peti kaca. Nanti kalau Bapak Ibu ke toko di Lourdes bisa beli postcard, itu ada jenazah Bernadette, dan jenazahnya itu abadi, Bapak Ibu. Disinilah karya Tuhan, di mana ada beberapa jasad orang suci yang memang diperkenankan untuk bisa diperlihatkan dan awet kepada umat Katolik di dunia. Jenazah Bernadette ini tidak dipakaikan lilin, tidak diformalin, tetapi ini hanya kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Semua kalau datang ke sana pasti bertanya, itu betul patung lilin atau boneka? Tapi itu betul, Bapak Ibu, karena jenazah itu sempat dikubur, kemudian digali kembali, ternyata masih awet, Bapak Ibu, masih utuh, tapi tubuhnya saja yang menyusut. Tubuhnya saja yang menyusut, Bapak Ibu. Hah? Iya, kayak di mumi, tapi sebetulnya dia awet dan secara alami. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi para peziarah. Jadi jenazahnya di Nevers. Nevers itu di mana 4 jam sebelum, kurang lebih 3-4 jam dari Paris. Jadi kita nggak ke sana dong? Enggak, kita nggak ke sana. Jadi gini, Bapak Ibu, dari dia mendapatkan ini, ceritanya dia mendapatkan penampakan Bunda Maria itu 16 kali, Bapak Ibu. Di dalam setiap penampakan, jadi Bernadette bersama 2 temannya mencari kayu bakar pagi hari. Kemudian dia melewati sungai, kemudian dia melihat satu cahaya, dan dia terbengong-bengong, dan temannya pikir dia kesambet, Bapak Ibu. Itu pertama. Kemudian sampai 16 kali, sampai dia dipikir kesambet dan dipikir gila oleh orang-orang di Lourdes. Dan dia sempat dikucilkan, dia sempat diajukan ke mahkamah, bukan mahkamah konstitusi, maksudnya ke balai warga, dipertanyakan oleh Romo, kemudian oleh uskup, oleh kepala polisi. Kamu benar melihat sesuatu? Apa yang kamu lihat? Dia bilang, saya tidak tahu, hanya saya melihat cahaya. Dalam beberapa kali penampakan Bunda Maria menyampaikan pesan Jesui Immaculate Conception. Jesui Immaculate Conception artinya sayalah perawan tak bernoda. Begitu, Bapak Ibu. Ya, dan dengan selendang biru. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau beli patung Bunda Maria di sini di Lourdes beda. Dia pakai selendang biru, Bapak Ibu. Ada tulisannya Jesui Immaculate Conception. Gitu. Itu menandakan patung Bunda Maria dari Lourdes. Nah, nanti di Fatima lain lagi. Bunda Maria pakai mahkota, Bapak Ibu. Pakai crown dan cantik gitu. Oke. Sampai dalam beberapa 16 kali penampakan, Bunda Maria mengatakan, ambillah air yang ada di galilah tanah yang ada di depanmu, kemudian minumlah air yang ada di depanmu yang keluar, dan makanlah rumput. Bernadette dengan beriman dia mengikuti permintaan dari Bunda Maria. Dia garuk tanah, kemudian airnya keluar, dan kemudian dia makan rumput yang ada di depannya. Dan air itu sekarang merupakan air suci, yang nanti Bapak Ibu kalau mau ambil silakan. Selama di Lourdes, Bapak Ibu minum aja air suci itu, begitu. Tidak usah minum dari air keran. Dan nanti akan ada percik. Nanti saya setelah makan siang saya masuk ke dalam acara. Saya cerita global dulu mengenai apa yang terjadi di Lourdes. Jadi nanti Bapak Ibu minum air Lourdes saja. Nanti di mana tempat ambil airnya itu nanti ada
Saya tunjukkan pada saat malam ini kita orientasi. Oke, setelah makan malam kita orientasi. So, Bapak Ibu bisa putuskan, Raymond, saya nggak ikut kamu makan siang, saya nggak ikut kamu makan malam. Jadi saya nggak tunggu Bapak Ibu, begitu. Karena Bapak Ibu semua ini tamu-tamu undangan dari Bunda Maria melalui Nazaret. Seperti orang naik haji, tamu-tamu undangan dari Allah. Ya, ini dari Bunda Maria, Bapak Ibu. Karena berziarah itu, Bapak Ibu, kalau nggak ada kesehatan, nggak ada berkat, nggak ada kesempatan, nggak mungkin. Ada uang, nggak ada kesempatan, nggak bisa. Ada kesehatan, ada uang, tapi nggak ada kesempatan juga nggak bisa. Semuanya harus 3: kesehatan, keuangan, dan kesempatan. Gitu, Bapak Ibu. Ya, saya berharap Bapak Ibu yang terpenting ikut misa pagi hari, kemudian percik air, kemudian kita foto grup, kemudian makan siang. Forum information itu ada di tengah, Bapak Ibu, jadi gampang sekali. Dan nanti saya akan ajak Bapak Ibu ke Museum Bernadette. Museum itu tidak termasuk di dalam program, saya jadikan bonus untuk Bapak Ibu sekalian, karena saya berkewajiban untuk memberikan knowledge, pengalaman kepada Bapak Ibu. Siapa sih Bernadette setelah Bapak Ibu pulang? Dan mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti suri tauladan dan imannya. Monggo-monggo saja, gitu Bapak Ibu. Karena banyak pesan yang disampaikan Bernadette kepada para peziarah. Ikutlah Ekaristi, basuhlah atau minumlah air, ikutlah sakramen Maha Kudus, ikutlah prosesi lilin. Itu semua acara-acara itu dibuat karena ada pesan Bunda Maria kepada Bernadette, kemudian diejawantahkan, kemudian dilakukan, kemudian sampai sekarang dijalankan. Bapak Ibu, pada saat Bernadette mendapatkan penampakan di Lourdes itu terjadi pro dan kontra. Dibilang Bernadette gila, Bernadette berhayal. Pokoknya ada yang negatif, ada yang positif. Di dunia itu semua sama. Kemudian dia sampai diasingkan. Dan ada satu yang pro, kelompok yang pro. Ada satu kelompok yang kontra. Kelompok yang kontra itu sudah menutup sumber air yang keluar, Bapak Ibu. Kalau tidak ada perlawanan, tidak ada kegigihan iman dari kelompok pro, pasti Lourdes tidak ada sampai saat ini. Pasti Bapak Ibu tidak akan ke Lourdes dan hilang semua. Ya Romo ya, gitu. Dan kita harus bersyukur ada satu kelompok yang pro dan mempertahankan iman mereka untuk kehidupan iman Katolik kita sekarang ini. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa ambil air, minum air, kemudian ikut beberapa program. Saya tidak pernah bosan kalau datang kemari. Saya ikut prosesi sakramen Maha Kudus dan prosesi lilin, Bapak Ibu. Prosesi lilin di sini beda dengan prosesi lilin di Fatima, Bapak Ibu. Karena saya tidak tahu ya, saya lebih mengena, lebih berkesan di sini, Bapak Ibu. Oke. Itu saja. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ya. Nanti Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu acara bebas, Bapak Ibu jangan lupa masukkan surat-surat doa ya. Itu kotaknya putih. Bahasa Indonesia kan Bunda Maria Bunda segala bangsa. Dia mengerti bahasanya, ya kan? Angel ini mencobai Bunda Maria. Ya, jadi bahasanya tulis bahasa Indonesia, nanti didoakan oleh romo setempat dan doa itu dibakar. Dan kalau Bapak Ibu mau pasang lilin, semua nanti saya tunjukkan di mana tempat-tempatnya. Oke. Kalau percik air, Bapak Ibu besok harus pakai masker pada saat nunggu queuing, antri. Dan tolong setelah Bapak Ibu selesai antri,
kita balik ke forum information. Saya mau ngajak Bapak Ibu foto grup bersama ya, dengan baju kaos putihnya. Begitu Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu mau pesan, nanti harus kasih tahu saya hari itu juga, karena kan kita cuma satu full day di Lourdes besok. Besok paginya kita sudah jalan menuju ke Spanyol. Begitu Bapak Ibu programnya. Dan ambil air juga harus sekarang. Ambil air nanti Bapak Ibu bisa beli botol dari yang dijual untuk teman-teman, tapi Bapak Ibu harus pakai selotip, pakai plat ban di ininya, ditutupnya, karena akan nanti rembes, bocor, habis airnya. Gitu. Bajunya basah dan nanti kalau diganti air oplosan kan kita dosa, bohong ya. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan sejauh ini? Ya Pak. Dari hotel maksud Bapak? Oh deket Pak, cuman kurang lebih ya kita jalan 500 meter, tapi yang jauh itu kurang lebih 1,5 kilo dari Sanctuary menuju ke tempat makan siang. Itu kita sambil jalan menikmati desa Lourdes Pak. Itu jalannya naik pelan-pelan, kemudian balik lagi, sama kayak seperti di Roma. Tapi di sini jalannya batunya tidak terjal, aspalnya sudah licin. Ya. Untuk skuter saya belum bisa menghubungi teman saya Bapak Ibu, sebentar nanti saya coba lagi. Oke Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Terjawab ya Pak? Ya, sudah. Ya. Besok suhunya nanti saya cek, kemungkinan juga mendung berawan Bapak Ibu, tapi tidak semendung hatimu. Oke? Oke. Ya di Lourdes ada supermarket kecil, tapi tidak ada merek ya. Nanti saya tunjukkan supermarketnya di mana. Kemudian juga nanti ada 2 pintu di Lourdes, di Sanctuary-nya. Satu pintu Saint Michael, satu Santo Yosef. Kita harus keluar dari pintu yang samping, juga masuk dari pintu samping, karena kalau Bapak Ibu mau dari yang sana itu muter jalannya. Hotel kita La Solitude. Kemungkinan bus tidak bisa masuk lebih dekat, jadi kita harus dorong koper Bapak Ibu ya. Karena memang sejak kejadian Nice ini, Lourdes juga diperketat dengan dibikin barikade-barikade, karena kadang-kadang bisa tutup buka. Tapi saya make sure tidak ada yang jauh. Dan kalau mau makan pizza, bisa makan pizza di dekat Lourdes. Di Lourdes itu di jembatan itu samping belok kanan itu ada Made in Italy Bapak Ibu. Gitu. Itu cukup lumayan enak Bapak Ibu. Oke. Itu saja. Ada pertanyaan? Ya Romo, silakan Romo menambahkan. Romo Bapak Ibu, ini jadi tadi saya ulang lagi, desa Lourdes ini terletak di Prancis bagian selatan dan terletak di kaki dari pegunungan Pirene. Pegunungan Pirene ini adalah pegunungan yang memisahkan antara negara Spanyol dengan negara Prancis bagian selatan. Gitu Bapak Ibu, tidak jelas, nanti kelihatan. Dan di musim dingin selalu ada turun salju di sini Bapak Ibu. Walaupun di bagian selatan, tetapi tetap ada salju, khususnya di puncak pegunungan Pirene. Oke, ini kita sudah nanti mau keluar dari highway ini menuju ke kota Lourdes. Diperkirakan jam 7:13 kita akan tiba ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih.
Selamat pagi Bapak Ibu, Romo Vincent. Putra dan Roh Kudus. Sekarang kita sedang menunggu pintu gerbang Santo Yosef untuk dibuka untuk misa pagi. Akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, dan ditinggalkan di darah. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit derap kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang membawa kabar baik dan memaklumkan warta keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Silakan begitu Bapak Saudara-saudara kasih. Pada hari ini gereja sejagat merayakan pesta Santo Lukas. Kita bersyukur bahwa kita ada di sini. Lukas sebagai tokoh yang menjadi bagian penting dalam gereja Katolik, terutama tulisan sucinya Injil Lukas, adalah sahabat setia dari Paulus. Kita tahu bahwa Paulus melakukan dua perjalanan besar. Perjalanan pertama melahirkan surat pertama, perjalanan kedua melahirkan surat kedua. Lalu dari sisi siara, orang sering mengambil perjalanan ke Turki dengan titik-titik dua perjalanan itu. Nah, pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan di tempat ini tentu atas berkat rahmat dan kasih Tuhan yang menyatukan kita dalam ziarah kali ini. Catatan yang paling menarik di dalam Injil hari ini, terutama juga dalam bacaan pertama, Rasul Paulus menunjukkan bahwa mereka pernah ada dalam satu ziarah perjalanan. Kemudian orientasi itu berubah di tengah jalan, sehingga di suratnya hari ini dia katakan, saudara terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Mereka berpisah dengan orientasi masing-masing. Yang memegang kokoh dari perjalanan demi perjalanan adalah Santo Lukas. Santo Lukas punya warna Injil yang khusus karena dia ini adalah seorang dokter. Bahasa-bahasanya atau kisah-kisah dalam Santo Lukas lebih banyak pada sejumlah mujizat penyembuhan. Nah, kita tentu membawa banyak sekali intensi sehubungan dengan penyembuhan. Baiklah, di dalam Ekaristi ini yang menjadi puncak dari seluruh doa-doa kita selama perjalanan sampai saat ini, kita serahkan semua intensi itu di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri, kita pertama-tama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Haleluya. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang padamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ini Injil yang sebenarnya ditujukan dan menghantam jantung kita masing-masing, terutama jantung spiritualitas. Dia membuat kita mesti berhenti dan sadar bahwa ada sesuatu yang menyentuh kita. Ada satu pepatah bahasa Latin mengatakan non santi quia vocati, sed vocati quia santi. Kita tidak pernah dipanggil karena kita kudus, tetapi kita berjalan bersama-sama dalam kekudusan. Itulah alasan maka seorang suami dan seorang istri bukan dua-dua dipanggil dalam kekudusannya, tetapi dalam keberdosaan dan kelemahan masing-masing. Itulah alasan mengapa tidak ada satu pastor pun yang dipanggil dalam keadaan suci dan murni, tetapi dalam seluruh keberdosaan dan kelemahannya berjalan bersama dengan seluruh umat. Kita satu, saling mengisi kekurangan. Peristiwa Taman Eden itu adalah peristiwa yang terus berulang sampai dengan saat ini. Dia masuk juga di dalam rumah-rumah kita. Dia masuk juga di dalam biara-biara. Maka rumah, kita
Kita tidak bicara biara ya. Refleksi kita dalam ziarah atau retret agung perjalanan kita ini lebih tertuju pada rumah, karena pastor suster juga keluar dari rumah. Rumah tidak boleh menjadi ruangan pengadilan, karena kalau di sana ruang pengadilan, maka ada hukum yang mengantar orang dalam sebuah kesalahan, dan ada orang yang merasa menang di dalam rumah itu. Rumah bukan ruang pengadilan, tapi rumah adalah pengakuan dosa. Maka ketika kita mengunjungi gereja-gereja, kita akan menemukan ruang pengakuan. Rumah menjadi tempat yang bagus di mana bapak mengakui kesalahannya dan ibu mengakui kesalahannya. Karena tidak pernah terpilih dua orang sempurna untuk berjanji sehidup semati di altar Tuhan. Dua orang yang penuh keterbatasan. Dan dua orang ini akan tetap menjadi cermin, tempat anak belajar bagaimana mencintai Tuhan dan bagaimana mencintai sesama. Saya hanya ingin mengulangi bahwa setiap anak mesti merasa bangga terhadap bapak dan ibu. Kalau bapak menunjukkan bahwa, nah, ibumu ini adalah satu-satunya perempuan di dunia yang akan bapakmu cintai sampai mati. Itu hadiah terindah seorang anak. Demikian pun sebaliknya. Karena perpisahan itu sebuah bencana. Kalau kita merangkum dunia yang luas ini tentang kesejahteraan, kesetiaan, kita mesti melihat dari Ecclesia Domestica, dari rumah kita masing-masing. Hari ini kita mendengar satu hal yang bagus dari Paulus, kisah Paulus bagaimana dia berjalan dengan sahabat-sahabatnya, mewartakan sabda Tuhan sebagai tanggung jawab yang diterima. Juga catatan yang menarik dari Injil Lukas hari ini. Dia katakan, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ini sebenarnya spirit yang mengantar kita untuk tidak melekat pada dunia ini, karena semua sementara sekali, sangat sementara. Saya hanya ingat satu bapak, suatu ketika kami pergi ke Danau Kelimutu di Flores, ada Danau Kelimutu. Waktu kami berjalan ke atas dengan mobil truk, di sana tuh disebut truk, mobil yang biasa angkut pasir itu. Jadi semua fronter ada di situ. Ada sebuah mobil bagus sekali mengikuti kami dari belakang menuju danau. Semua frater pada komentar, ini mobil siapa? Tahun 99. Mobil itu mobil yang unik dan mewah untuk di Flores. Sampai di terminal di kaki danau Kelimutu keluar 3 orang. Seorang anak muda gagah sekali dengan ribbon hitam, pakaiannya mengkilap. Orang tua sederhana sekali memakai baju kodok. Saya tidak tahu istilah baju kodok, baju dalam itu loh, yang ada gambar bulatan kecil bagian bawah warna biru dulu sekali, tapi sekarang masih ada. Itu dipakai bapak itu. Dan ada yang lain lagi. Lalu dalam perjalanan anak ini duluan dengan teman-teman, saya kebetulan mengurus konsumsi, lalu bertemu dengan bapak itu, dan bapak itu bertanya, rombongan mau datang lihat Kelimutu? Sampai iya. Itu rombongan semua di mobil tadi itu laki-laki semua. Iya bapak, itu kami semua itu calon romo. Dia tidak tahu calon romo itu apa. Tapi sejenak setelah dia tahu, dia bilang, oh iya saya tahu. Yang tidak menikah ya? Iya. Semua satu truk itu tidak nikah semuanya. Lalu kami berjalan. Di tengah jalan dia kecapean, persis di kaki danau dia kecapean. Lalu dia bilang begini, kita bisa istirahat? Bisa. Ada pohon pinus tinggi. Lalu saya sadar duluan di pohon itu. Dia bilang, nah saya bisa sadar. Lalu dia sadar di dalam. Dia berikan saya rokok surya dan permen Winston. Masih ingat. Setelah dia sadar, apa yang terjadi? Saya lihat rambutnya masih nyala. Saya goyang-goyang, dia meninggal di sana. Saya kan pasti takut. Saya teriak semua teman-teman. Mereka turun, semua mereka turun. Lihat itu lalu
Saya bilang ke Romo pendamping kami, saya bilang, sudah meninggal ini. Romo bilang, dia jangan bilang meninggal, bilang saja pingsan. Karena supaya situasi aman. Lalu waktu semua kebingungan dengan bapak ini yang sudah meninggal, anaknya itu kan teriak-teriak menangis. Tapi dia nangisnya, itu isi menangisnya yang saya lupa. Nanti keluarga yang lain menduga bahwa saya datang agar bapak ke sini dan membunuhnya. Lalu dia berbicara tentang harta benda dan segala macam. Lalu bagaimana dengan mayat? Kami bawa ke mobil itu. Ternyata mobil Matic. Waktu itu tidak ada yang tahu nyetir mobil Matic di tahun 99 di Florida. Anaknya tidak bisa. Dia bilang, saya tidak ada konsentrasi kena jurang. Kebawa kan jurang. Dan mayat itu ditaruh di mobil truk. Dalam percakapan itu, dia katakan begini, percakapan sebelum dia meninggal. Mobil itu kalau di perusahaan saya untuk muat sampah. Ya benar. Hari itu adalah tubuh kita ketika meninggal, sampah mobil dinaikkan di situ. Tetapi yang saya mau katakan bahwa perjalanan kita tanpa kita ketahui akan berakhir di mana kita tidak tahu, dengan siapapun kita tidak tahu. Tapi ada ujungnya. Sehingga saya selalu setiap bangun pagi sadar bahwa hari ini ketika saya bangun, ini adalah hari pertama dari sisa hidup saya. Hari pertama dari sisa hidup saya, kita semua. Lalu kematian seperti pengalaman di kaki Danau Kelimut itu, saya katakan bahwa di hadapan kematian tidak ada agama. Tidak ada agama. Karena kami tidak tahu ini agama. Tapi kemudian dia berdoa dengan caranya, kami juga berdoa dengan cara kita. Hanya mau menunjukkan bahwa kita akan bergerak ke satu titik dengan keyakinan kita. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. 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 Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. 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 Amin.
Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Ini ruang mandi atau percik? Hah? Oke. Ini adalah Gua Massabielle, tempat di mana Bernadette mendapatkan penampakan Bunda Maria bersama teman-temannya. Ini tempat ambil air suci, keran-kerannya, di mana pusat air suci ini adalah di bawah dari grotto tempat penampakan Bunda Maria pada Bernadette. Nah, ini tempat pasang lilin untuk lilin-lilin yang besar. Ya, sekarang saya berada di depan dari Basilika Utama. Ini adalah Basilika Superior. Paling atas Basilika Superior. Kemudian yang ada salibnya adalah Basilika Crypta. Kemudian paling bawah ini di depan saya adalah Basilik du Rosari. Saya sudah berada di pusat titik tengahnya Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria kepada Bernadette pada tahun 1858. Terima kasih. Lekashot itu dekat restoran nanti kita makan siang, Bapak Ibu. Karena di mana dalam hidup kemiskinannya dia tetap bersyukur. Ini kembali lagi pada ini, Bapak Ibu. Mereka tinggal di sana, Bapak Ibu. Setiap pagi mereka jalan kemari yang ada garis ini menyusuri tempat ini kan sungai. Ini sungai yang lain, iya kan? Dan mereka cari kayu bakar. Kemudian mereka ini mengembalakan ternak. Dan tiba-tiba tahun 1858 penampakan pertama di sini, Bapak Ibu. Dan selalu di sini. Dan Bunda Maria selalu diam. Ini benteng yang di atas, benteng Nimrod. Jadi Lourdes tahun 1858 seperti ini. Hanya sebuah desa kecil yang tidak diketahui dan tidak dikenal oleh orang. Begitu, Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke dalam museumnya ini. Nanti kita akan lihat beberapa tulisan-tulisan tangan, benda-benda dari Bernadette. Karena kan menurut kita tak fair, jadi saya kemarin jadi Bapak Ibu bisa lebih mengenal. Iya, mari kita
Santo Agustinus ya Romo ya? Ada dua versi. Oh, silakan Romo. Gimana? Jadi rosario itu ada dua versi sebenarnya. Untuk doa-doa itu pertama dari biarawan eremit yang buta huruf, ya. Dulu ada peraturan di dalam ordo tua. Jadi ordo tua itu untuk orang yang bisa membaca, mereka harus mendaratkan 500 ayat Mazmur. Nah, untuk yang tidak bisa membaca, mereka harus mengulang-ulang doa yang sama. Nah, doa yang sama itu pertama Salam Maria bagian pertama. Waktu itu belum terbentuk doa Salam Maria penuh ini. Ya, itu di abad-abad sebelum abad 11-12 doa itu sudah mulai, terutama di biara-biara tua ya. Nah, berkembang sampai ke Santo Agustinus itu sudah dalam bentuk yang mulai terbentuk untayan itu. Pengulangan doa rosario itu sudah lama sebenarnya. Demikian. Oke, terima kasih. Ini jurnal Bapak Ibu mengenai penampakan Bunda Maria. Jurnalnya Bapak Ibu. 7 April, ya, penampakan 17. Sampai 18, sorry, 16 Juli ya, 16 Juli penampakan ke-18. Dan pada penampakan terakhir dia tetap diam. Dan kalau Bunda Maria tidak menyatakan Jesui Immaculate Conception, pasti Bernadette dikatakan kamu gila, kamu halusinasi, kamu berandai-andai. Tetapi dengan Jesui Immaculate Conception, sayalah perawan yang tak bernoda, itu mendeklarasikan bahwa yang menampakkan diri kepada Bernadette adalah Bunda Maria. Sehingga mereka accept Bapak Ibu, karena kan Bernadette itu diinterogasi sama polisi Pamong Praja, oleh uskup, oleh dokter jiwa, semua dipikir Bernadette gila gitu, sampai diteliti gitu. Dan Bernadette setelah mendapatkan penampakan ini, hidupnya tetap tidak berubah Bapak Ibu, tetap sederhana, tetap miskin, tetapi mendapatkan privilege untuk sesuatu yang ada di atas gitu. Nah, ini Bernadette yang ini nih Bapak Ibu. Ini Bernadette Bapak Ibu. Cantik. Yang tengah. Bukan yang ini. Ini Bernadette. Tengok ke kiri kanan. Iya. Ini jadi foto ikonnya nih Bernadette ini. Oke. Ini official reconnaissance of the apparition. Jadi pengakuan, ya, pengakuan resmi mengenai penampakan Bunda Maria kepada Bernadette Bapak Ibu. Jadi ini setelah melewati pergumulan, melewati penelitian, melewati birokrasi, segala hal Bapak Ibu. Jadi akhirnya diputuskan, inilah penampakan Bunda Maria. Iya, 1862, tanggal 18 Januari 1862. Nah, ini sepatunya Bapak Ibu lihat. Ini barang-barangnya otentik Bapak Ibu. Kecil. Ini barang-barang pribadi loh Bapak Ibu. Ini bacaan-bacaannya. Ya, termasuk religi ya Romo. Religi tingkat pertama. Religi Bapak. Tingkat kedua. Tubuh tingkat pertama. Kalau pertama itu badan tubuh ya. Gitu. Ini Bapak Ibu, ini tempat biara di Nefer, tempat jenazahnya. Dan dia setelah mendapatkan penampakan diri, mendapatkan penampakan Bunda Maria, dia memberikan hidupnya di biara menjadi suster Caritas, ya. Dan ini foto otentiknya, ini cantik sekali Bapak Ibu. Sampai sekarang. Nanti Bapak masuk tuh. Nanti Bapak Ibu jangan lupa beli poster, cari di toko-toko ada yang gambar Bernadette dengan di dalam peti.
Kita nggak ke sana ya, Pak? Kita nggak ke sana, Bu. Itu di Nevers di Prancis bagian tengah dekat Paris. Gitu. Pak Andreas kemarin ke sana nggak? Oke, kemudian ini Bapak Ibu pentahbisan, dan dia mengatakan 1867, I will not forget anyone. Modelnya seperti sepatu Ya, Islam, termasuk ya. kita semua Bapak Ibu. Ya, jadi tetap didoakan. Iya, Bernadette yang ngomong Pak. Tahun 1858 dia lahir tahun berapa tuh? Di depan. Pokoknya masih 20-an. Nah, Bapak Ibu, nih Prancis 1866 sampai 1876 dia sudah bangun Basilik Superior yang di atas. Yang tadi Bapak Ibu kita misa ini. Lihat, tahun 1800 loh. Belum Perang Dunia Pertama, belum Perang Dunia Kedua ini. Ini gara-gara Bernadette makanya dibangun ini. Iya. Prancis ini adalah negara Katolik, saudara tua dari Italia. Tetapi sekarang Prancis itu menjadi negara yang mulai ateis. Pergeseran iman dan moral semua bergeser. Orang menjadi ateis karena ilmu pengetahuan, karena high tech teknologi, di mana manusia sudah mulai tidak mempercayai Tuhan. Ini saya dengarkan dari seorang Romo yang masih studi di Paris, Bapak Ibu. Orang Prancis sudah tidak care dengan agama. Walaupun tahun 1800 mereka saudara tua dari negara Italia, Bapak Ibu. Dan Raja Louis semua itu kan keturunan Katolik. Tetapi sekarang mereka sudah tidak. Tetapi walaupun ateis, Bapak Ibu tahu mungkin di sini yang dokter, ada namanya MSF dari Prancis. Angel? Iya. Ya. Médecins Sans Frontières. Médecin artinya dokter. Sans without, frontier border. Dokter tanpa border, tanpa batas. Jadi pada saat negara-negara ketiga mengalami gempa bumi atau bencana, Prancis lah yang pertama kirim bantuan, salah satunya MSF itu ke negara-negara bencana. Jadi agama bukan merupakan salah satu syarat untuk kita berbuat baik. Begitu. Dengan tidak beragama pun, kalau kita mempunyai niat, kita bisa berbuat baik. Gitu Bapak Ibu. Oke. Terus, nah, ini Basilik du Rosari, Bapak Ibu. Basilik du Rosari tahun 1883 sampai 1901. Basilik du Rosari ini yang tadi kita foto di depan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, ini Basilik Pius ke-10 1957 1958. Ini baru setelah Perang Dunia Kedua ya. Ya, ini setelah Perang Dunia Kedua nih. Ini bentuknya kayak lapangan bola. Cuman tadi saya mau ajak Bapak Ibu masuk lewat sana, nggak bisa karena ditutup. Jadi ini kayak lapangan bola. Mungkin 10.000 orang bisa masuk, mungkin lebih. Besar sekali Pak. Gitu. Nah, ini salah satu bukti negara Prancis adalah negara matematik dan logika. Bapak Ibu bayangkan 1957 aja udah bisa bikin ini. Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2, Pak Andreas mengamini ya. Itu kan bangsa Prancis yang bangun kan, yang Terminal 2 loh. Itu kontraktornya dari Prancis. Ya Angel, MSF ya, Médecins Sans Frontières, ya kan, dari Prancis, dan Dokter Tanpa Border. Gitu. Oke. Ini Église Saint Bernadette, ini gereja Bernadette, ini rumah-rumah hotel, tapi untuk orang yang berkebutuhan khusus, orang sakit. Jadi orang yang sakit kemari tidak dijadikan satu hotelnya dengan para turis. Mereka punya sendiri Bapak Ibu. Oke. Itu di mana tempatnya? Adanya di seberang kali. Oke. Nah,
Ini salah satu pesan yang ada di Bible. The blind see again, the lame walk, and the good news is proclaimed for the poor. Jadi kabar gembira, yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan, dan kabar sukacita akan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Oke, semoga setelah kita makin percaya dengan kabar sukacita itu, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa bayangkan Lourdes sampai seperti ini kalau lagi rame. Ini jangan lupa nanti pada saat acara bebas Bapak Ibu sentuh goa. Kalau Bapak Ibu mau bawa rosario, tempelkan rosario itu di dinding goa itu. Dan ini masih keluar air loh Bapak Ibu. Air yang dari bawah itu. Gitu. Ini believe it or not Bapak Ibu. Dan airnya ada di sini ya Bapak Ibu, di sebelah kiri. Dan tadi saya udah foto kotak intensi yang putih ya. Jangan lupa. Karena besok kita sudah tidak ada waktu, karena besok kita hanya misa. Enggak, iya misalnya di atas yang lain. Dipergunakan untuk menolong orang lain. Mungkin sejarah di tempat ini bisa mengantar kita untuk pulang sambil membangun pilar-pilar rumah. Sebagaimana orang katakan, setiap ibu adalah mawar bagi sebuah rumah dan setiap bapak adalah pilar utama keluarga. Untuk dua nama ini kita ingat namanya saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau pencipta segalanya. Engkau telah menghadirkan orang tua bagi kami. Kadang kami tidak mengetahui betapa mereka bekerja keras. Kadang juga. Sekarang kita sedang mengikuti prosesi Sakramen Maha Kudus di depan Basilik du Rosari, Lourdes. Lofde hier Jeruzalem, Sion verheerlijke woord. Hij laat uw broeder elke bewogen, en voedt u met touwenbloem. Glorifica il Signore in Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento.
Ini Kroto masuk dia. Ini grup Nasaret yang akan mengikuti prosesi lilin. Romo, silakan. Selamat malam saudara-saudara. Ini acara puncak dari kunjungan di Lourdes. Peserta dari Nasaret akan mengikuti perarakan bersama dengan Bunda Maria. Kita lihat di depan Bunda Maria telah siap ditandu dan sudah siap. Ini adalah Bunda Maria yang akan ditandu untuk diarak mengelilingi sanktuari menuju ke depan Basilik du Rosari dalam acara prosesi lilin di Lourdes. Ini adalah patung Bunda Maria yang akan diarak pada saat prosesi sakramen Maha Kudus dan prosesi lilin di Lourdes, dan ini akan diarak sebentar lagi pada prosesi lilin kurang lebih 1 jam untuk mengelilingi sanktuari di Lourdes. Halo Nasaret. Gelap semua ya. Nasaret Angel. Nah, ini baru rekam. Kalau tadi kamu pause. Oke, ini peserta Nasaret yang sedang. Nasaret mendapat tempat yang paling depan dalam perarakan pada malam hari ini. Jadi lihat saja ini kan kebetulan duluan diatur oleh leadernya, kita dapat di bagian paling depan bersama dengan grup dari Spanyol, dari Meksiko juga. Demikian. Oke, terima kasih. Ya, ini patung Bunda Maria yang akan diarak pada saat prosesi lilin pada malam hari ini di Lourdes bersama dengan para volunteer Unitasi dari negara Italia. Oke, Nasaret. Nasaret, mari. Mari. Mari.
Mana Nazaret lagi? Ini Nazaret. Oke. Sana Nazaret. Nazaret. Sana Nazaret. Nazaret. Meja Erlin tuh, Nazaret. Bu Erlin, Nazaret. Erlin and his gang. Hafal deh. Apa? Erlin and his gang. Mari-mari. Mari-mari. Tidak aku putar YouTube-nya Ray itu pasti ada mari-mari. Jalan yuk. Stop it, man. Sorry, excuse me. Sorry. Sorry, excuse me. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk syukur. Oke, sekarang saya berada di Basilica del Pilar, salah satu basilika yang terbesar dan terkenal di Saragossa. Ini adalah tempat penampakan Bunda Maria del Pilar. Yes. First time. Second time. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Lisboa. Ah, aquí. ¿De verdad? Por ejemplo. Lisboa, sí, sí, sí. ¿De verdad? Sí. ¿Cuántos días? Tienes grupo 2 días. 2 días.
pasa con un grupo de Indonesia? Ah, nosotros pues, qué bien, ¿no? Depende del programa. Sí. Dice una cosa, otro dice otra. Pues todo se va a dar al mismo. Restorannya minus 2. Pak Jadi, keluarga mana?